Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 SD Istiqomah? Alhamdulillah hari ini hari Rabu kembali kita akan melanjutkan pembelajaran matematika bersama Bu Lia. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sesuai dalam agenda pembelajaran, hari ini kita akan melanjutkan tentang FEB dan KPK. Jadi bahasanya yaitu FEB dan KPK bagian kedua ya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan FEB dan KPK menggunakan pohon faktor, atau ada yang menyebut juga menggunakan faktorisasi prima ya. Nah, sebelum kita masuk ke cara menentukan FEB dan KPK, ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu ya, yang harus kalian pahami, yaitu pertama tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, bilangan itu tidak habis dibagi oleh bilangan lain kecuali oleh satu dan dirinya sendiri ya. Contoh, Bu Lia akan berikan contoh bilangan prima ya. Ini bilangan prima. Jadi contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya ya. Coba, kenapa 2 merupakan bilangan prima? Karena 2 tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali oleh 1 dan 2 itu sendiri ya. Sekarang Bu, apakah 4 bilangan prima? Nah, 4 itu bisa dibagi oleh 2. Nah, berarti 4 ini bukan bilangan prima karena bisa dibagi oleh 2. Jadi bilangan prima itu ini ya, tidak bisa dibagi kecuali oleh satu dan dirinya sendiri ya. Nah, yang harus diingat lagi adalah faktor. Kemarin sudah dijelaskan. Faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis ya bilangan tersebut. Nah, sekarang kalau faktor prima berarti faktor dari bilangan itu yang merupakan bilangan prima. Jadi bilangan pembaginya yang merupakan bilangan prima ya. Kemudian ada juga nanti istilahnya dengan faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Faktorisasi adalah perkalian bilangan-bilangan prima atau perkalian faktor-faktor prima bilangan tersebut ya. Untuk jelasnya akan Bu Lia berikan contoh sebagai berikut. Nah, anak-anak, untuk jelasnya mari kita ke pembahasan soal ya. Ini Bu Lia punya soal tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 15 dan 40. Mari kita akan buat pohon faktornya ya, 15. Ini. Nah, pohon faktor ini kenapa dinamakan pohon? Karena nanti kita lihat bentuknya menyerupai pohon ya. Dan kenapa disebut faktor prima? Karena nanti pembaginya itu harus bilangan prima ya. Ini 15. Nah, ini ya. Bagian yang sebelah kiri ini pembaginya ini harus bilangan prima ya. Tadi bilangan prima itu
tadi 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ya, kita coba. 15 apakah bisa dibagi 2? Bilangan primanya dari yang terkecil dulu ya, 2. Bisa tidak? Oh, tidak bisa, berarti tidak dibagi 2. Apakah bisa dibagi 3? Bisa, berapa? 5. Nah, ini 5 apakah bisa dibagi lagi? Tidak ya. Kalau hasilnya sudah merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti, selesai ya. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Jadi ini kebetulan 15 itu dibagi 3 hasilnya 5. Jadi langsung selesai, langsung habis ya, karena hasilnya sudah bilangan prima. Nah, sudah selesai sampai di sini. Nah, sekarang faktor primanya kita tulis. Faktor primanya. Nah, jadi faktor primanya itu bilangan primanya ya. Yang ada di sini itu berapa? Itu 3 dan 5. Nah, satu lagi. Faktorisasi prima. Kalau faktorisasi tadi adalah perkalian, jadi dikalikan. Faktorisasinya 3 kali 5. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan, kita cari faktor prima dan faktorisasi prima dari 40 ya. Tadi seperti biasa, kita buat dulu ini. Ini dibaginya, ini faktor pembaginya harus bilangan prima yang terkecil dulu. Apakah 40 bisa dibagi 2? Oh, bisa, ternyata berapa isinya? 20. Kemudian 20-nya kita bagi lagi. Apakah 20 bisa dibagi 2? Ya, bisa. Berapa? 10. Terus ya, apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 5. Apakah 5 bisa dibagi lagi? Ingat tadi, bila sudah merupakan bilangan prima, artinya sudah selesai ya. Nah, ini kan bilangan primanya tadi disebutkan. Nah, sekarang kita lingkari mana saja yang merupakan bilangan primanya ya. Ini 2, 2, 2, 5. Nah, nih semua bilangan prima yang ada pada pohon ini kita lingkari ya. Jadi kita tulis faktor primanya. Faktor primanya berapa saja? Ya, bilangan primanya berapa saja? 2, 2, 2, 5. Jadi 2-nya cukup ditulis satu saja ya. 2 dan 5. Sekarang kalau faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu perkalian semua bilangan prima yang ada di pohon ini. Jadi semuanya ditulis dikalikan. Berarti 2-nya ada berapa? 3 ya. 2 kali 2 kali 2, terakhir kali 5. Atau boleh ditulis, karena ini 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 kali 5. Jadi pangkat 3 ini menandakan 2-nya ada 3 kali. Jadi kita tulis seperti ini, 2 pangkat 3 kali 5. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu faktor prima dan faktorisasi prima, maka akan kita lanjutkan ke KPK ya dan FEB. FEB itu adalah faktor persekutuan terbesar, bisa digunakan mencarinya itu dengan pohon faktor ya. Nah, kalau kita menggunakan pohon faktor, bagaimana Bu cara mencari FEB? Cara mencari FEB-nya yaitu dengan perkalian faktor prima yang sama pangkat terkecil. Ingat ya, FEB itu adalah perkalian faktor prima yang sama pangkat terkecil ya. Sedangkan untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, kalau mencari dengan cara pohon faktor yaitu dengan
perkalian semua faktor. Jadi semua faktornya dikalikan. Kalau ada faktor yang sama, maka dipilih yang pangkatnya terbesar ya. Tadi kalau FEB dipilih pangkat yang kecil, bilangan yang sama saja. Kalau KPK dipilih pangkatnya yang besar ya. Untuk lebih jelas, kita simak contoh berikut ini ya. Contoh ya. Tentukan FEB dan KPK dari 12 dan 18 ya. Mari kita cari faktorisasinya terlebih dahulu dengan pohon faktor ya. Nih 12, kita buat pohonnya dulu ya. Dibagi berapa nih bilangan prima? Ingat harus bilangan prima yang terkecil dulu ya. Mulai dari 2. Apakah 12 bisa dibagi 2? Iya, bisa ya. 6. Kemudian apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa ya. 3. Nah lihat 3 itu bilangan prima. Jadi sudah selesai. Pohon faktornya selesai sampai di sini. Lalu kita lingkari mana saja yang merupakan bilangan prima ya. Faktor primanya. Nah ini ada 2, 2 dan 3. Kita tulis atau sementara kita biarkan dulu, kita bikin dulu ya, buat dulu pohon faktor dari 18 ya. 18 dibagi berapa? Dari yang terkecil dulu, bilangan prima. Ya, 2. Berapa 18 dibagi 2? 9. Sekarang, apakah 9 bisa dibagi 2? Oh, tidak bisa Bu, berarti jangan dibagi 2. Tadi bilangan prima setelah 2 berapa? 3, ya bagi 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. Nah, karena ini hasilnya 3 sudah bilangan prima, maka stop, berhenti pohon faktornya di sini. Kita lingkari 2, 3, 3. Ya, seperti ini. Ini faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 12. Nah, berapa dari 12? Kita lihat 2 kali 2 kali 3 ya. 2 kali 2 kali 3 ya. Atau tadi kata Bulia kalau ada yang sama itu boleh ya dipangkatkan. Ini 2-nya ada 2 kali. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 ya. Lanjutkan ini faktorisasi prima dari 18. Lihat yang dilingkarinya. 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 kali 3. 2-nya ada 1, 3-nya ada 2. Jadi tulisnya 2 kali. Nih, 3-nya ada 2. Boleh ditulis di pangkat ya. 3 pangkat 2. Bagaimana sampai sini mengerti ya? Nah, sekarang lihat. Apakah dari 12 dan 18 ini ada bilangan yang sama? Ah, ada Bu, 2. Kita tandai yang samanya nih. 2. Oke, 2. Oh, ini Bu, 3 juga ada. Di 12 ada, di 18 ada. Tandai juga, kita lingkari. Oke. Sudah? Lalu ingat tadi FEB. FEB itu bilangan yang sama pangkat terkecil. Bilangan yang sama ini 2. Pilih mana yang pangkatnya kecil. 2 pangkat 2 dengan 2. 2 ini artinya 2 pangkat 1. Mana yang lebih kecil? 2 ya. 2 kali. Lihat bilangan yang sama ada lagi 3. Mana pangkat terkecil? 3 atau 3 pangkat 2? Ya 3. 3. Kalikan. Berapa? 2 kali 3? Ya 6. Jadi FEB-nya 6. Ingat ya FEB bilangan perkalian faktor yang sama, bilangan yang sama
pangkat terkecil. Sekarang kalau KPK, KPK itu tadi perkalian semua faktor ya, perkalian semua faktor. Kalau ada bilangan yang sama, ambil pangkat terbesar ya. Ini bilangan yang samanya 2 dengan 2 pangkat 2, mana yang terbesar? 2 pangkat 2, tulis 2 pangkat 2 kali 3 dan 3 pangkat 2, mana yang besar? 3 pangkat 2. Nah, uraikan lagi nih. Berapa 2 pangkat 2? 2-nya ada 2, 4. Berapa 3 pangkat 2 tadi? Artinya 3-nya ada 2, ya 3 kali 3, 9. Jadi KPK-nya adalah 4 kali 9, 36. Nah ini ya, FEB-nya 6, KPK-nya 36. FEB, cari bilangan yang sama atau faktor yang sama, pangkat terkecil. Kalau KPK, cari perkalian semua faktornya. Kalau ada bilangan yang sama, ambil kalikan pangkat yang terbesarnya ya. Nah, biar lebih jelas, Bulia beri contoh satu lagi ya. Tentukan FEB dan KPK dari 20 dan 30. Sama caranya seperti tadi. Kita buat dulu pohon faktor dari 20 ya. Ingat dibagi dengan bilangan prima terkecil dulu. 20 apakah bisa dibagi 2? Bisa Bu, 10. Bagus. Kemudian 10 dibagi 2 bisa? Bisa 5. Nih, sudah 5, sudah bilangan prima. Jadi berhenti di sini ya. Lingkari bilangan primanya ya. Lanjutkan 30. 30 bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Bisa tidak 30 dibagi 2? Bisa 15. Bisa tidak 15 dibagi 2? Tidak bisa. Jangan. Bisa tidak dibagi 3? Bisa Bu. Berapa? 5. Lihat 5. 5 ini bilangan prima. Jadi sudah berhenti di sini ya. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya ya. Ya. Kita faktorisasi prima dari 20. 2-nya ada 2 ya, itu ya. 2 kali 2 kali 5 ya. Kita pangkatkan ini 2-nya ada 2 itu 2 pangkat 2 kali 5 ya, karena 2-nya ada 2. Sekarang faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 30. Berapa saja ini? 2 kali 3 kali 5 ya. 2 diluruskan ya biar gampang ini. Kali 3 kali 5. Karena tidak ada bilangan yang dipangkatkan ya. Lihat, apakah ada bilangan yang sama? Apakah ada faktor yang sama? 2 ada di 20, apakah di 30 ada? Ada. Kita beri tanda ya. Tandai bilangan yang sama. Ini, apakah 5 ada yang sama? Tidak, di 30 ada Bu, ada 5, tandai. Oke. Nah, Bu kalau 3 ditandai tidak usah, karena di atas di 20 tidak ada. Kita langsung tentukan FEB-nya. Ingat tadi FEB, perkalian faktor atau bilangan yang sama, pangkat terkecil. Bilangan yang samanya ini yang Bulia tandai 2 dengan 2 pangkat 2, mana yang paling kecil? Ya, 2 kali. Mana lagi bilangan yang sama ini yang ditandai? Oh, 5. Ini 5, ini 5. Jadi sama ya, kita ambil 5. Berapa 2 kali 5? 10. Sekarang KPK. Lihat, KPK itu tadi perkalian semua faktor. Kalau ada bilangan yang sama, pilih yang pangkat terbesar ya. Ini 2 dengan 2 pangkat 2, yang besarnya 2 pangkat 2 kali 3. Apakah masuk Bu? Iya. Karena kalau KPK itu semua faktor, semua bilangan dikalikan. Ini 5 dan 5, Bu nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil ya. Jadi diambil saja ya. 1. Nah, seperti ini. Berapakah 2 pangkat 2? 4. 4
4 kali 3 berapa? Kotret ya. Oh, 12. 12 dikali 5 berapa? 60. Ya, jadi FEB-nya 10, KPK-nya 60. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang FEB dan KPK bagian 2, yaitu menentukan KPK dan FEB dengan pohon faktor ya. Semoga kalian memahami tadi apa yang sudah Bulia jelaskan. Bila masih belum mengerti, silahkan diputar ulang videonya atau bertanya kepada wali kelas. Untuk soal latihan nanti Bulia share di grup WA. Selamat belajar, semoga kalian bisa mengerti, memahami dan bisa menerapkan FEB dan KPK nanti dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian pembahasan hari ini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.